Hai, dengan saya Selvia Ramadhani dari Program Studi Akuntansi Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara pembuatan table, relationship, dan form pada Microsoft Access. Sebelumnya kita perlu masuk terlebih dahulu ke aplikasi Microsoft Access. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar pertama yang dimana di situ kita masuk ke Home dan klik Blank Database. Dan akan muncul tampilan seperti gambar kedua yang dimana kita akan memasukkan nama file sesuai dengan yang kita ingin buat. Lalu kita akan menekan Create. Nah, setelah sudah sampai di sini, kita bisa mulai dalam pembuatan table. Cara membuat table yaitu kita tekan Create, lalu klik table di sini, dan akan muncul tampilan table seperti ini. Lalu kita klik kanan pada tabelnya dan klik Design View. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi nama table yang ingin kita buat. Contohnya adalah sales header. Lalu akan muncul tampilan field name, data type, dan description. Yang perlu kita isi hanya field name dan data type. Dalam pengisian field name sendiri itu kita tidak boleh membuat spasi. Nah, jadi untuk tulisannya kita buat tanpa spasi atau bisa dengan underscore saja. Nah, lalu setelah kita mengisi field name, itu kita menentukan data type sesuai dengan field name yang telah kita buat. Kalau sales number tentunya kita isi dengan number, sales date kita isi dengan time and date and time. Untuk customer code itu short text dan description juga short text. Lalu selanjutnya kita akan menentukan primary key. Primary key itu adalah yang ada seperti gambar kunci di samping field name. Nah, untuk menentukan primary key itu kita tekan design table, lalu tekan primary key. Nah, akan hilang primary key-nya. Kalau mau munculkan, tinggal tekan primary key kembali. Atau bisa juga dengan cara klik kanan pada field name yang telah kita ingin buat jadi primary key, lalu tekan primary key. Nah, tampilannya akan sudah menjadi primary key. Nah, untuk di sini, jika sudah selesai, kita tinggal tekan save dengan klik kanan pada table, lalu save. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Untuk datasheet view-nya. Tampilannya akan seperti ini nantinya. Nah, untuk mengisi datanya kita tinggal mengisi di bawahnya. Begitu. Jadi ini merupakan cara pembuatan table. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menunjukkan kepada teman-teman cara membuat relationship. Di sini saya sudah membuat table yang ingin saya buat. Nah, setelah kita membuat table, kita bisa membuat relationship yang dimana langkah pertamanya kita ke database tools, lalu klik relationship, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan add table. Nah, itu munculnya di samping sebelah kanan saya. Di sini saya akan memberi contoh sales header dan sales detail, yang dimana kita klik dulu sales headernya, lalu add selected tables, lalu klik sales detail, lalu add selected tables. Nah, di sini ada tampilan di mana ada primary key dan foreign key. Kita akan menghubungkan antara transaction number yang merupakan primary key dengan transaction number yang merupakan foreign key atau referral purpose yang merupakan tujuan dari table yang ingin kita connect. Caranya mudah, hanya dengan mengklik menarik garis dari transaction number ke yang merupakan primary key dengan transaction number yang merupakan foreign key. Jika sudah kita tarik garis, itu kita pastikan data type yang ada di table transaction number, yang ada di table sales header dan sales detail yang merupakan transaction number itu sudah sama. Yaitu saya buatnya short text. Kita tidak boleh membuat data type yang berbeda, karena jika data type-nya berbeda itu tidak bisa di-connect. Nah, jika sudah seperti ini, kita checklist enforce referential integrity dan cascade update related field. Lalu kita klik create. Nah, maka otomatis table dan relationship-nya ini akan terhubung. Nah, jika sudah seperti ini, untuk cara-cara table yang lain itu juga sama. Kita akan menghubungkan antara primary key dengan foreign key. Kita tidak bisa menghubungkan antara foreign key dengan foreign key, contoh seperti ini. Tidak bisa. Lalu, pastikan pada saat membuat relationship,
itu tabel-tabel yang ini yang awalnya kita buka itu sudah kita close semua, karena jika belum kita close itu kita tidak bisa membuat atau tidak bisa mengedit relationship yang kita ingin buat, karena di situ akan muncul keterangan bahwa tabel yang ingin kita edit itu sedang digunakan. Baiklah, mungkin itu cara untuk pembuatan relationship. Selanjutnya, setelah kita membuat relationship, kita akan membuat master form yang berisi data-data permanen yang tidak dapat berubah. Contohnya, data-data dari master form sendiri ada tabel dari chart of account, customer, inventory, dan supplier. Nah, dalam pembuatan master form sendiri nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah select chart of account dari table, lalu create, dan tekan klik form. Lalu akan muncul tampilan form yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang belum didesain, maka kita akan klik kanan untuk design view. Lalu akan terdiri dari 3 bagian, di mana ada form header yang berisikan judul, detail berisikan detail dari form, dan form footer atau kaki dari form. Untuk header sendiri itu kita bisa isi judulnya chart of account form. Lalu untuk fontnya bisa kita adjust sesuai dengan yang kita mau. Warnanya juga bisa kita adjust. Misalnya nanti dari form ini warnanya mau saya bikin lebih gelap, jadi warna fontnya itu saya bikin lebih terang. Nanti untuk font yang ada di sini, ini warna yang ada di detail itu kita bikin lebih terang warna hitamnya, karena nanti untuk desain warna dari formnya itu mau saya bikin lebih terang juga. Untuk kaki formnya itu bisa kita tarik ke bawah agar tampilannya lebih luas. Nanti setelah itu, untuk layoutnya itu bisa kita desain, mau kita kecilkan. Apabila kita ingin kecilkan, contohnya seperti ini, saya select 4-4-nya dari detailnya, lalu kita tarik garis agar lebih kecil. Nanti untuk formnya juga bisa kita kecilkan seperti ini. Setelah ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat comment button. Untuk pembuatan comment button itu kita masuk ke form design, pilih button yang ini, lalu kita masukkan ke dalam form. Nanti untuk tampilan comment button sendiri itu kita bisa pilih apakah ingin yang gambar atau yang tidak. Contohnya saya ingin membuat go to the first record. Go to the first record, tekan next. Lalu akan ada disuruh pilih apakah ingin tulisan atau gambar. Contoh kalau go to the first record, saya akan memilih yang gambar. Lalu tekan next dan finish. Maka akan ada tampilan seperti ini. Untuk tampilan comment button juga warnanya bisa kita adjust. Selanjutnya saya akan membuat comment button, contoh comment button dalam bentuk tulisan. Nah, misalnya saya ingin membuat yang save, maka kita masuk ke record operation, lalu tekan save, next, pilih text, tulisannya bisa di adjust, tapi karena sudah sesuai, saya langsung tekan next dan finish. Untuk warnanya juga bisa kita adjust seperti ini. Nah, nanti akan ada untuk formnya ini kita bisa membuat comment button dalam bentuk print, save, new, delete, dan lain-lain sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk membuat formnya agar tampilannya nanti pop up pada design view, pada form view, itu kita masuk ke form design, property sheet, lalu di sini kita pilih yang form, dan akan muncul tulisan pop up. Di sini yang sebelumnya no kita bikin jadi yes, agar nanti tampilan formnya ini akan pop up. Lalu untuk selanjutnya kita akan menyimpan desain kita yang telah kita buat dengan klik kanan di chart of account yang di atas, save, masukkan nama dari form yang telah kita buat, lalu oke. Lalu kita klik kanan untuk melihat tampilan dari form yang kita telah buat. Tampilannya maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah cara pembuatan dari master form. Terakhir saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat transaction form. Nah, transaction form itu terdapat 2 bagian di mana ada header dan juga detail. Jadi yang akan kita buat ada disbursement, general journal, purchase, receipt, dan sales. Nanti contoh tampilannya itu saya akan contoh berikan dalam bentuk sales form atau sales transaction formnya. Nah, itu ada bagian header yang di atas dan juga bagian detail dalam bentuk tabel yang di bawah. Nanti cara pembuatannya itu, yang pertama kita ke create, lalu ke form wizard,
Nanti kita pilih yang sales header karena kita ingin membuat transaction form yang sales, lalu kita pindahkan semua ke kanan, pilih next, pilih yang kolumnar, next, masukkan namanya yaitu sales form. Lalu kita pilih yang modify karena kita akan mengedit lagi. Lalu klik finish. Setelah itu akan muncul tampilan form seperti ini. Untuk yang footernya kita drag ke bawah karena kita akan memasukkan subform atau table dari sales detailnya. Cara memasukkan subform itu kita bisa langsung ke form design, baru kita masukkan yang tulisan subform yang ini. Masukkan di sini. Nah, di sini kita pilih yang di atas use existing table and queries. Lalu klik next dan kita pilih yang sales detail. Sales detail kita pindahkan semuanya juga, lalu klik next, next, dan finish. Nah, di sini tampilan tabelnya sudah masuk, dan kita bisa menyesuaikan dan kita desain ulang untuk layout-nya sesuai dengan yang kita inginkan, agar tampilannya lebih bagus. Nah, jika sudah kita desain seperti ini, kita juga bisa memasukkan command button seperti master form sebelumnya. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita selanjutnya akan memasukkan combo box untuk menggantikan customer code-nya. Dan di mana combo box ini kita hapus dulu yang di sini customer code-nya. Klik kanan, delete. Ini juga kita delete. Nanti kita akan masuk melalui form design dan masuk yang combo box yang ini. Dan apabila muncul ini, kita pilih yang di atas, lalu klik next, lalu kita pilih yang customer, karena kita ingin masukkan data customer. Next, lalu kita pilih yang name dan code saja. Kita masukkan yang name. Next. Di sini kita hide ya untuk kolomnya. Dan kita next. Lalu kita klik yang di bawah, yang store data value in this field. Lalu kita pilih yang customer code. Next, kita masukkan namanya yaitu customer code. Lalu klik finish. Setelah seperti ini, tinggal kita rapikan saja filenya. Dan setelah itu kita add existing field untuk memasukkan customer code yang di sampingnya. Karena nanti customer code yang muncul di tampilan combo box itu adalah nama dari customer-nya. Nah, ini untuk memasukkan yang kode dari customer yang sudah kita buat. Nah, di sini nanti tampilannya akan nama dan juga kode. Baiklah, untuk yang kode ini agar tidak bisa diubah-ubah, itu kita bisa ke property sheet, lalu cari di all, kita cari kata yang ada tulisan enable. Di sini kita yang awalnya yes kita bikin jadi no. Artinya tidak bisa diedit-edit lagi. Nah, jika sudah seperti ini, tampilannya sudah selesai, bisa kita simpan, klik kanan, save, lalu ke form view untuk melihat jenis desainnya. Nah, tampilan desainnya akan seperti ini. Untuk membuat tampilannya menjadi pop-up, kita juga bisa desain seperti yang sebelumnya di property sheet, lalu kita ke form, pop-up-nya kita yesin. Jadi kita yes. Oke, lalu di sini tampilannya akan nah,
Untuk pengerjaan transaction form di yang lainnya juga sama seperti yang ini ya. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait tutorial dari pembuatan table, transaction form, master form, dan juga relationship. Terima kasih atas perhatiannya.